Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali saya menjawab lagi pertanyaan yang kedua ini. Pertanyaan yang kedua dari hamba Allah yang bernama Ahmad Herman Diahmad. Ya, Mak Herman Diahmad ini dari Montong Betok. Ya, ini pertanyaannya, Ustadz, saya mau tanya, di beberapa tempat saya pernah mengikuti kajian-kajian. Kebetulan pada saat saya mengikuti kajian, kok banyak sekali pendapat-pendapat para ulama yang ditolak. Bahkan dikatakan di sana kita kembali ke Al-Quran dan hadis, bukan mengikuti pendapat ulama. Mohon penjelasannya Pak Ustaz, biar kami lebih paham dan lebih mengerti tentang maksud itu. Baik, begini, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah atau penanya yang dimuliakan oleh Allah, ini mungkin perlu saya luruskan di sini. Jadi saya bukan mengatakan guru itu salah, bukan. Mungkin karena kurang pemahaman saja, dan perlu lagi mengkaji lebih baik. Saya tidak mengatakan dia salah, karena yang tahu salah dan benar itu nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau saya boleh menyarankan, mungkin belum atau kurang memahami saja, dan belum terlalu banyak kitab yang dibaca mungkin, sehingga pemahamannya terlalu sempit. Padahal perlu dipahami, hasil ijtihad atau pendapat ulama ini ada dalilnya dari Nabi yang memerintahkan para ulama, yang membolehkan para ulama untuk mengadakan atau melakukan ijtihad. Jadi ulama itu melakukan ijtihad atas dasar perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan kemauan mereka. Seperti dalilnya kami kemukakan supaya lebih paham lagi. An Mu'adz bin Jabalin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Mu'adz bin Jabal bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lamma ba'asyahu ilal Yaman, ketika mengutusnya ke kota Yaman, qala, maka Nabi bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, kaifa taqdi idza arada laka qada'an, bagaimana caramu wahai Mu'adz bin Jabal untuk memutuskan perkara yang dibawa nanti di hadapanmu? Qala Mu'adz bin Jabal, maka dijawab oleh Mu'adz bin Jabal, aqdi bi kitabillah, saya akan memutuskannya menurut yang tersebut dalam kitabullah. Fa in lam tajid bi kitabillah, maka Nabi bertanya lagi kepada Mu'adz, bagaimana kalau tidak kau temukan dalam kitab Allah? Qala Mu'adz bin Jabal, fa bi sunnati Rasulillah, maka saya akan memutuskannya menurut sunnah Rasul. Qala, maka Nabi bertanya lagi, fa in lam tajid bi sunnati Rasulillah wa la bi kitabillah, bagaimana kalau dua-duanya di kitab Allah tidak kau temukan jawabannya, di sunnah Rasulmu tidak kau temukan jawabannya? Qala Mu'adz bin Jabal, ajtahidu ra'yi wala alu, maka Mu'adz bin Jabal seketika itu, saya akan berijtihad tanpa bimbang sedikit pun. Maka mendengar itu, fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadruhu, ya, mendengar jawaban itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di dadanya, dan qala, beliau bersabda, alhamdulillahilladzi waqqafa rasul
Rasulillahi lamma yarda Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik utusan Rasul sehingga menyenangkan hati Rasulnya. Coba dicek hadis ini riwayat Imam Tirmizi dan Abu Daud, Sahih Tirmizi juz 2 halaman 68 sampai 69. Dan Sunnah Abu Daud juz 3 halaman 303. Ini hadis yang memerintahkan para ulama untuk melakukan ijtihad. Yang kedua, kenapa muncul perkataan seperti itu sampai menyalahkan para ulama atau menyuruh kita meninggalkan para ulama? Karena kurangnya pemahaman kita terhadap hadis-hadis Nabi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang pernah bersabda, "Iyyakum wa muhdatsatul umur, fa inna kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar." Jauhilah olehmu sesuatu yang diada-adakan, karena yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan sekalian bid'ah itu sesat. Maka timbul pertanyaan, kenapa para ulama mazhab Syafi'i membagi bid'ah itu menjadi 5 bagian, sementara menurut saudara-saudara kita yang lain tidak ada pembagian bid'ah. Bid'ah itu semuanya adalah dolalah. Lantas kenapa imam-imam Asy-Syafi'i, ulama-ulama yang ada di mazhab Syafi'i bahkan membagi bid'ah menjadi 5 macam? Ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunat, ada bid'ah haram, ada bid'ah makruh, ada bid'ah harus atau mubah. Apakah ini tidak bertentangan dengan hadis tersebut? Jawabannya adalah tidak. Hadis ini adalah hadis umum, tetapi hadis ini tidak terpakai di atas keumumannya karena sudah ditahsis oleh hadis riwayat dari Abu Nu'aim yang berbunyi al-bid'atu bid'atani, bid'atun mahmudatun wa bid'atun mazmumatun, fama waqafa sunnati fahuwa mahmudatun wa ma khalafaha fahuwa mazmumun. Ini yang pertama, yang mentahsisnya. Kemudian yang kedua, hadis kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ini ditahsis oleh hadis riwayat dari Imam Baihaqi dalam Manaqib Imam Asy-Syafi'i. Apa bunyinya? Al-muhdasyatu darbani ma uhdisu yukhalifu kitaban au sunnatan au asran au ijma'an fahazihi bid'atun dolalah. Ma uhdisu minal khair la yukhalifu syai'an min dzalika fahadhihi bid'atun ghairu mazmumah. Ingat, perkara-perkara baru itu menurut Imam Baihaqi dalam Manaqib Imam Asy-Syafi'i ada 2 macam. Ada perkara baru yang menyalahi Al-Quran, hadis, asar atau ijma'. Inilah yang dinamakan dengan bid'ah dolalah. Kalau perkara baru itu menyalahi Al-Quran, menyalahi sunnah, menyalahi asar para sahabat, menyalahi ijma' para ulama, maka ini dinamakan bid'ah dolalah. Tapi ada perkara baru yang mengandung kebaikan dan tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan sunnah Nabi, tidak bertentangan dengan asar para sahabat, dan tidak bertentangan dengan ijma' para ulama. Ini namanya bid'ah hasanah. Mohon dipahami lagi hukum-hukum Allah supaya tidak menyesatkan umat. Banyak sekali hadis dan ayat-ayat Quran yang sifatnya umum tetapi sudah ditahsis atau dikecualikan dengan hadis-hadis yang lain. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 32. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizqi. Katakanlah hai Muhammad,
Siapakah yang berani mengharamkan hiasan Tuhan yang telah dikeluarkannya untuk hambanya dan rezeki yang baik? Ayat ini sifatnya umum, yaitu sekalian pakaian yang baik dan makanan yang baik adalah halal bagi kita, tapi ditaksis oleh hadis Nabi yang berbunyi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min zahabin bi yadi rajulin fanaza'ahu fatarahu wa qala ya'midu ahadukum ila jamratin min nar fayaj'alaha fi yadihi. Artinya bahwasanya Nabi melihat sebuah cincin emas pada jari seseorang laki-laki, maka beliau membuka cincin itu, ya, lalu beliau buang. Mengambil seseorang darimu sepotong api dan ia letakkan di tangannya. Ini kata baginda Rasul. Ini hadis dari Imam Muslim, Syarah Muslim juz 14 halaman 65. Ini pentahsis dari Al-Quran surah Al-A'raf. Demikian juga dengan hadis riwayat Imam Abu Daud tadi. Itu ditahsis oleh hadis yang diriwayatkan Imam Abu Qatadah dan Imam Baihaqi dalam Manaqib Imam Asy-Syafi'i. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua supaya lebih paham lagi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3. Hurrimat 'alaikumul maitatu, diharamkan bagimu memakan bangkai. Ayat ini sifatnya umum, sekalian bangkai yang tidak boleh dimakan. Tetapi ayat ini ditaksis dengan hadis Nabi yang berbunyi, sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalil minal ma' fa in tawadda'na bihi atishna apa tawadda'u minal jardi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tahur ma'uhu al-hillu maitatuhu. Bertanya seorang laki-laki pada Rasulullah, maka ia berkata, "Hai Rasulullah, ya Rasulullah, kami memakai kendaraan laut, sedang kami membawa air sedikit. Kalau kami pakai untuk berwudu, nanti kami kekurangan air minum. Apakah boleh kami pakai air laut untuk berwudu?" Maka Nabi menjawab, air laut itu bisa dipakai untuk bersuci. Bangkai laut itu halal untuk dimakan. Padahal dalam Al-Quran dikatakan semua bangkai itu haram untuk dimakan. Tapi ditahsis, dikecualikan oleh hadis Nabi ini. Makanya belajar memahami Al-Quran dan hadis. Ada Al-Quran itu sifatnya umum, tapi ditahsis oleh hadis Nabi. Kalau kita turut bunuh Al-Quran, hurrimat 'alaikumul maitatu, semua bangkai itu haram. Apakah boleh kita makan belalang, bangkai belalang? Apa boleh kita makan bangkai ikan? Kalau antum mengatakan boleh, kenapa langgar Al-Quran? Nah, ini namanya tahsis. Ada tahsis bil Quran, ada tahsis bil hadis. Makanya belajar fikih dulu, belajar usul fikih dulu supaya kita lebih paham dengan hukum-hukum agama Allah. Itu mungkin jawaban saya. Mudah-mudahan jawaban ini memberikan pencerahan dan memberikan kita kelapangan supaya lebih arif lagi dalam menyampaikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jangan sedikit-sedikit kita menyalahkan. Jangan sedikit-sedikit kita menganggap diri kita paling benar. Ayo berlapang dada dalam menyampaikan hukum-hukum Allah. Ya, mudah-mudahan apa yang saya jawab ini memberi kepuasan kepada orang yang bertanya. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil manan wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.